Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan channel Pak Cik menuju jalan pulang. Di sini saya akan menyampaikan perjalanan atau pengalaman saya sendiri tentang perjalanan jasmani dan rohani saya. Bermula saya boleh dikatakan kalau di bahasa umum taubat. Setelah saya tobat otomatis berubah sekian puluh derajat. Saya ngambil tindakan untuk hijrah secara syariat, sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Bahkan saking ingin tahunya saya tentang sholat dari takbir sampai salam, sampai saya membeli sebuah buku yang namanya Tuntunan Sholat Lengkap. Dari takbir sampai salam saya hafal arti keseluruhannya. Setelah itu barulah saya sholat berjemaah rutin 5 waktu sehari dan semalam di masjid. Tapi dari tahun ke tahun sholat saya ya yang itu aja. Tidak ada perubahan atau greget bahasa sekarangnya di dalam sholat itu saya rasakan. Apabila saya dapat masalah, teman saya bilang bahwa sholat malam. Kalau kamu dapat masalah, perbanyak sholat malam. Tentu saya ingin menjalani ibadah secara pasti dan nyata. Ya saya lakukanlah apa yang diperintahkan sama sahabat saya. Bahkan sholat malam saya berpuluh-puluh rakaat. Tapi saya bukan keluar dari masalah, tapi di dalam sholat malah menambah masalah. Banyak yang saya ingat. Aktivitas saya, permasalahan saya, ingat waktu takbir diangkat. Allahu Akbar, semuanya ingat. Ya ingat pekerjaan, ya ingat permasalahan yang saya perbuat saat ada permasalahan itu. Dengan demikian saya mulai bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Saya ingin jujur dengan diri saya sendiri. Apakah begini yang sholat itu atau bagaimana? Sementara teman-teman atau jemaah yang selebihnya tetap berjalan berjemaah dengan khusyuk, hikmat nampaknya. Sementara saya tidak bisa seperti itu. Saya karena saya jujur dengan diri saya sendiri, karena kemampuan saya tidak tahu. Cuman yang setahu saya, sholat itu dari takbir sampai salam. Setelah saya dengar kajian-kajian di mimbar keagamaan, ada sebuah kajian itu membahas tentang ilmiahnya agama. Saya mendengar dan saya tertarik. Dan saya mencari dan mencarinya. Setelah sekian lama saya mencari, saya temukan yaitu
Sekolah, nama sekolahnya Majelis Zikir Tarekat Naksabandi Holidia Nusantara. Saya dengan niat yang kuat dan keinginan yang sangat tinggi, akhirnya saya temukan dan saya masuk di situ. Setelah sampai di situ, barulah saya tahu apa itu agama dan apa itu sholat. Sebelumnya saya cuman sekedar ikut-ikutan, yang pasti takut masuk neraka, ingin masuk surga, atau mencari mengumpulkan pundi-pundi amal dan pahala. Setahu saya itu. Sampai tidak sampainya saya tidak tahu. Yang saya tahu saya dengan penyampaian di kajian-kajian di masjid, ya mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan masuk surga, dan mudah-mudahan dapat pahala. Di situ mulai saya mendengar kajian yang ilmiah itu, barulah saya masuk secara totalitas ke sana, jasmani dan rohani. Sampai di sana barulah saya ketemu dengan seorang guru jasmani awalnya. Setelah sekian lama saya masuk di situ, barulah saya tahu bahwa dia adalah guru rohani. Sesuai pengalaman saya sendiri. Barulah saya, agama bukan sekedar keyakinan, agama bukan sekedar kepercayaan, tapi jauh lebih sakral lagi, lebih intim lagi, mungkin lebih hubungan antara seorang hamba dengan sang pencipta, lebih tepatnya begitu. Dan terus sholat itu yang selama ini saya kira sholat itu adalah menyembah. Setelah sampai di sana, di sekolah Tarekat Naksabandi Holidia Nusantara, rupanya sholat itu intinya adalah mengingat. Karena hadisnya ada berbunyi dengan bunyinya di Toha 14, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Begitu bunyi ayatnya, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu mengingat. Barulah saya mengerti. Tapi secara akalia saya berpikir, mengingat Allah bagaimana caranya mengingat sesuatu yang belum kita pernah ketemu atau belum pernah berjumpa. Untuk mengingat sesuatu, logikanya kita harus ketemu atau kenal dulu, baru bisa mengingat sesuatu. Jadi disitulah saya baru lebih mendalam. Rupanya sholat yang ibadah yang saya kerjakan sebelumnya baru di posisi kalau ibarat di sekolah di PAUD, sekedar ritualnya saja dulu. Rupanya ada lagi di atas PAUD itu TK, ada lagi SD, ada lagi SMP, ada lagi SMA, ada lagi fakultas, ada lagi yang profesor, demikian tingginya lagi. Bahkan belum sholat yang selama ini saya kerjakan, belum lagi sedikit pun, sebiji zarah pun belum ada apa-apanya. Setelah saya masuk di sini, barulah
saya tahu dan saya menceritakan ini sesuai dengan perjalanan saya sendiri atau praktek saya sendiri, bahwa sholat itu mengingat itu ada titik fokusnya. Kalau tidak ada titik fokusnya, ibarat menembak, otomatis nyasar kemana-mana. Jadi intinya di situ. Jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Ilahi anta masudi warido kamat bubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.